Selamat malam, Romo Ramani dan kalian Namita, Sukihoto Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma malam hari ini. Kita masuk di bab yang ke-8, masih di bab 8 ya. Pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 di penghujung tahun. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita memulai kelas malam ini, kita akan sama-sama memulai dengan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Ko Hartono. Pada Ko Hartono, saya silakan. Iya, baiklah. Rama Ramani, kalian Namita sekalian, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kita kepada Sang Tikratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha sebelum memulai kelas. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatikpano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Waktu saya kembalikan kepada Cik Lucy. Terima kasih. Terima kasih Ko Hartono. Untuk selanjutnya kita akan memulai kelas malam ini. Kepada Romo Ruby, saya silakan. Terima kasih Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita berbincang Dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihoto Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita di penghujung tahun 2022. Kita masih punya wirya yang sangat baik. Masih mau belajar Abhidhamma. Mungkin teman-teman yang lain sudah ada di tempat-tempat lain yang sedang menikmati keindahan alam. Kita tetap masih melihat keindahan batin kita ya. Semoga pengetahuan Dhamma kita terus bertambah, kebijakan kita juga terus bertambah, dan pemahaman kita tentang pandangan benar pun terus tumbuh dan berkembang, sehingga kita bisa melihat kehidupan ini sebagaimana adanya. Teman-teman, pelajaran bab 8, izinkan saya menggunakan whiteboard ya. Pelajaran bab 8 tentang Pacaya Sanggaha ya, di Abhidhamma kan kita tahu ya. Abhidhamma yang kita pelajari saat ini adalah kitab Abhidhammata Sanggaha. Dan kitab Abhidhammata Sanggaha adalah kitab komentar dari kitab Abhidhamma yang ada 7 buku. 7 buku itu ya, 7 kitab ya. Di 7 kitab itu ada Dhamma Samaggani, ada Yamaka, dan yang menarik di 7 buku itu, buku ke-7 adalah Patana ya, dan kita sudah pelajari Patana itu di bab 8, ya. Teman-teman, walaupun kita belajarnya hanya menggunakan kitab komentar gitu ya, tetapi ini adalah kunci untuk membuka kitab suci Abhidhamma, tidak hanya Abhidhamma tapi mungkin Tripitaka. Karena mereka yang memahami kitab suci Abhidhamma itu akan mudah kita bisa menelaah pengetahuan Dhamma Sang Buddha ya. Kenapa kitab Abhidhammata Sanggaha ini ada 9 bab, dan kita sudah melaksanakannya dengan baik. Bab 9 sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bhante Nano Kamsa ya, kita 1 sampai 8.
Tapi kalau memang diizinkan nanti kita mau bab 9, oke, saya juga mungkin dari cara memasak yang berbeda saja sih ya. Teman-teman, bab yang kita pelajari adalah bab 8. Bab 8 itu dalam Abhidhamma Sanggaha disebut pacaya. Pacaya Sanggaha ya. Nah, ini penting kenapa pacaya Sanggaha ini ada 2 bagian kita pelajari. Yang pertama kita belajar paticca samuppada dan kita belajar patana. Biasanya kita belajar patama itu hanya menggunakan bukan menggunakan pacaya nidesa ya, tapi kita menggunakan pacaya nidesa. Pacaya nidesa itu seperti parita yang kita bacakan tadi sebelum awal kelas ini dilaksanakan. Ya kalau misalnya kita belajar cuma 24 patana dari sisi yang cuma yang sempit, hanya hetu pacayo, aramana pacayo, dan seterusnya. Tapi di hetu pacayo nanti ada bagian-bagian apa saja, ada sayur-sayur apa saja. Ya, itulah menggunakan namanya pacaya nidesa. Yang menarik sebenarnya, teman-teman sekalian, kalau teman-teman belajar kitab komentar ya, ketika Pertapa Gautama sebelum menjadi Buddha di bawah pohon Bodhi beliau ya, ketika beliau di bawah pohon Bodhi gitu ya, itu di bawah pohon Bodhi ini sebelum mencapai penerangan sempurna, dia terbagi menjadi 3 jaga ya, jaga pertama, jaga kedua, dan jaga ketiga. Di jaga kedua inilah Sang Buddha bisa mencapai gelarnya menjadi Sama Sambuddha. Di jaga kedua ya, pada saat malam suci Waisak. Kenapa di jaga kedua? Karena di jaga kedua inilah, jaga kedua itu di antara jam 10 sampai jam 2 pagi. 10 malam ya, berarti jam 22. Beliau mencapai penerangan sempurna. Ketika beliau bisa melihat kehidupan-kehidupan sebelumnya, lalu beliau menyerapkan seluruh kekotoran batin, dan akhirnya setelah melihat kehidupan-kehidupan sebelumnya, lalu beliau melihat yang disebut pelenyapan akan asawa ya, seluruh pelenyapan kekotoran batin. Nah, sayang sekali banyak buku-buku yang tidak menceritakan ketika beliau melenyapkan asawa kaya nyana ya, kemampuan melenyapkan seluruh kekotoran batin ini, ternyata beliau kan ada 6 abinya yang dia dapatkan. Nah, setelah asawa kayana dia melakukan yang namanya udanang. Udanang itu adalah ujaran gitu loh kalimatnya. Udana itu kalau di kitab Kudaka Nikaya, tapi kita bicaranya udana. Udanang ini adalah ujaran. Apa sih ujaran? Ujaran itu kayak semacam statement atau pernyataan. Dan ujaran itu sangat dikenal sekali, sangat populer sekali. Namanya Aneka Jati Samsara. Aneka Jati Samsara itu pakai bahasa Pali ya. Aneka Jati Samsara. Aneka itu kan berbagai macam. Jati kelahiran gitu ya. Samsara itu melalui banyak kelahiran ya. Aneka Jati Samsara Adiwisang Abibisang. Yang kalau diterjemahkan, kalau ke dalam bahasa Indonesia, kita pernah ada sebuah lagu ciptaan Dharma Cahyadi kalau tidak salah. Yang melalui banyak kelahiran gitu ya. Pekik Kemenangan. Ya, lagunya menjadi Pekik Kemenangan. Jadi Aneka Jati Samsara ini dikenal dengan Pekik Kemenangan. Gitu ya, Pekik Kemenangan. Apa yang terjadi ketika kita bicara Aneka Jati Samsara, Adiwisang, Abibisang, dan seterusnya? Ternyata dibacakanlah Paticca Samuppada. Ya, dibacakan Paticca Samuppada dan dibacakan juga Patana. Tuh, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat Aneka Jati Samsara ini, itu ada pembacaannya. Selain Aneka Jati Samsara, melalui banyak kelahiran aku telah berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, aku telah menemukan siapa pembuat rumah. Semua rakit-rakitmu telah kupatahkan, tidak ada kelahiranku kembali. Setelah itu Sang Buddha bicaranya apa? Awija pacaya sankara, sankara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa, terus begitu sampai ke hetu pacayo aramana pacayo. Jadi bahkan kitab ujaran udanang ini adalah statement pertama kali Sang Buddha adalah
Ini nih ajaran Paticca Samuppada dan Patthana. Ya, walaupun khotbah Sang Buddha pertama kali adalah Dhamma Cakkappavattana Sutta gitu. Tapi ujaran Udanang ketika beliau melenyapkan seluruh kekotoran batin asawa kahyana. Orang kan kalau sudah mengucapkan kekotoran batin itu kan kayaknya mungkin batin yang tadinya kama wacara ke lokutara itu kan peningkatannya kan sangat jauh sekali dan ketenangannya begitu luar biasa. Makanya ada ucapan. Makanya kenapa ketika kita bisa melihat kitab Khuddaka Nikaya ada Theragata dan Terigata. Di Theragata itu adalah semua kitab-kitab murid ucapan ungkapan murid-murid Sang Buddha ketika mencapai kesucian. Ketika beliau mencapai kesucian, lalu beliau berujar. Dan semua ujaran masing-masing orang itu berbeda-beda, arhat itu berbeda-beda, dan dimasukkan ke dalam kelompok Theragata untuk para biku yang mencapai kesucian, dan Terigata untuk para bikuni yang mencapai kesucian. Ini dikelompokkan sebagai kalimat Theragata dan Terigata. Nah, sama seperti apa yang dilakukan Sang Buddha. Ketika Sang Buddha melenyapkan seluruh kekotoran asawa kayanya, nah, lalu beliau mengucapkan udanang, aneka jati samsarang, gitu ya, adi bisang, abi bisang, terus bacaannya, baca Paticca Samuppada dan Patthana, gitu teman-teman. Ketika beliau membaca Paticca Samuppada dan Patthana, kita belajarnya di mana? Di bab 8 Abhidhamma Sanggaha. Jadi kalau gitu, belajar Abhidhamma, tadi saya katakan bahwa belajar Abhidhamma, apalagi Abhidhamma Sanggaha sebagai kunci ya, adalah membaca peta spiritual. Peta spiritual siapa? Peta spiritual sama Sang Buddha. Jadi semua kesucian akan dia peroleh oleh semua makhluk yang telah memenuhi parami yang cukup, dan setelah memenuhi parami yang cukup pasti dia bisa melihat Paticca Samuppada dan Patthana. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman, kita sudah sampai 94 atau 95 chapter apart gitu ya. Kita 94 seri ya, julusi ya. Ini 94 atau 95. Memang kayaknya panjang sekali. Kok panjang sih Romo? Iya memang. Karena kita sedang bicara udanang. Semacam statement Sang Buddha ketika beliau mencapai kesucian. Walaupun mungkin penyampaian saya tidak sempurna, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian atau bisa menjadi ya hitung-hitung penambah pengetahuan kita. Dan mohon maaf kalau di sana sini misalnya terjadi kekurangan. Karena kan saya juga masih putu jana kan begitu. Jadi artinya teman-teman sekalian, di situ kita bisa melihat bahwa pelajaran Patthana atau Pacaya Sanggaha ini sangat penting. Kalaupun sekarang di kehidupan sekarang kita mungkin tidak bisa mencapai kesucian, tapi di masa mendatang kita mungkin bisa saja mencapai kesucian. Dan kalau kita sudah mencapai kesucian, oh ternyata ini pasti kita tembus. Kita lihat nih, dua materi ini kita lihat. Gitu ya, teman-teman seperti itu ya. Nggak apa-apa, kita lanjut saja. Nah, karena kita sudah mempelajari ini semua dengan menggunakan Pacayani Desa. Pacayani Desa itu adalah menggunakan metode yang sangat panjang ya. Gitu ya. Sementara Paticca Samuppada juga kita sudah bahas. Masih ingat nggak kalimat Paticca itu? Paticca Samuppada itu Paticca Samupada. Ntar saya harus hapus ini dulu keluarin ini dulu karena takutnya ntar ada masalah. Ketika kita bicara Paticca Samuppada, maka kita belajarnya apa sih? Kita pernah belajar, kalau mungkin teman-teman lihat lagi lah di buku bahasa 1. Ada kalimat inti dari Paticca Samuppada adalah imasming gitu ya. Sati idang hoti. Masih ingat itu mungkin PRT? Imasu pada idang upajati. Gitu ya, idang upajati. Lalu ini kan lawan, ini kan imasming. Dia pindah menjadi ke sini. Ya, ini bisa pindah menjadi imasming. Sama nih, imasming
sorry, imasning ya, ini M ya. Ini asati. Jadi asati. Asati idang nahoti. Ini hoti jadi nahoti. Idang na. Ada kalimat nahoti. Yang ini juga kelawalan dari sini. Yaitu imasa idang ini imasa niroda gitu ya. Niroda imang nirujati. Nirujati ya. Nah, jadi ini kalimat Lasi Sampada ini 4 kalimat penting. Masih ingat kita terjemahkan dengan adanya ini, gitu kan? Adalah itu. Itu kan teman-teman ya. Terus ini kalau ini apa? Dengan timbulnya ini, maka timbullah itu ya. Dengan timbulnya ini, dengan timbulnya ini, timbullah itu, koma ya. Timbullah itu. Kalau imasa asati apa? Dengan tidak adanya ini, gitu ya. Dengan tidak adanya ini, maka tidak ada itu, gitu ya. Yang ini apa? Dengan lenyapnya ini, maka lenyaplah itu, gitu ya. Tuh ini kuncinya, ya. Dan Anda tahu ya bahwa kalau kita bisa memahami Paticcasamuppada, maka kita bisa memahami segala fenomena kehidupan. Ya, memahami pasal kita bisa memahami apa? Fenomena kehidupan loh, teman-teman, ya. Penting sekali ya. Jadi kita bicara kenapa? Karena kita tahu bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini pasti ada rangkaian sebab dan akibat, gitu kan? Kita kan hanya tahu selama ini kan sebab dan akibat. Ternyata sebab dan akibat itu kan kita selama ini kan sama memahami kan bahwa kondisi kehidupan itu kan sebab dan ada akibat kan. Padahal sebab dan akibat ini dipengaruhi juga oleh namanya kondisi-kondisi yang Patana 24 ini gitu ya. Nah, inilah yang membedakan agama Buddha dengan agama-agama lain. Ya, kalau saya tanam pohon biji mangga, saya suka mangga ya, jadi biji mangga, pasti buahnya mangga kan begitu ya. Dan saya yakin di agama manapun itu berlaku sama. Yang membedakan agama Buddha dengan agama lain adalah ketika saya menanam biji mangga, menghasilkan buah mangga, mangganya KW1, KW2, atau super. Tergantung apa? Tergantung kondisi-kondisi atau patana tadi. Yang kita sudah pelajari tentu apa? Hetu pacayo, aramana pacayo, dan seterusnya. Artinya ada sebab pertama yang menghasilkan akibat. Kausa prima, begitulah ya. Istilah-istilah itu yang kita bisa pelajari. Bahkan kalau kita mengutip Anguttara Nikaya, ya Anguttara Nikaya 2 halaman 178 sampai 193 misalnya ya. Kita bisa melihat tidak dapat kalimatnya dipikirkan akhir roda di tumimba lahir. Kata Sang Buddha, tidak dapat dipikirkan akhir dari roda kehidupan. Tidak dapat dipikirkan akhir dari roda kehidupan. Tumimba lahir seseorang, semua makhluk gitu ya. Tidak dapat juga dipikirkan asal muasal makhluk-makhluk hidup yang diliputi oleh ketidaktahuan, kata Sang Buddha ya. Dan belenggu oleh keinginan tanha dan sebagainya yang mengembara ke sana kemari. Jadi kita terus terang, kalau kita tanya sekarang di mana asal muasal saya, kapan ini saya ini sudah lahir berapa kali dan kapan saya akan meninggal dunia, kata Sang Buddha sudah dijawab dalam Anguttara Nikaya 2 178 193 bahwa tidak dapat dipikirkan mau itu akhir dari roda samsara atau tumimba lahir
maupun tidak dapat dipikirkan asal muasal makhluk hidup, gitu ya. Kalau kenapa? Karena kita diliputi oleh ketidaktahuan, oleh keinginan rendah, dan tentu oleh karena kedua hal itu ya, tanha dan awija tadi. Karena tanha dan awija tadi inilah akhirnya membuat kita terus lahir di alam samsara, gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita sekarang berbicara, dulu kita pernah berbicara kan, Patisamuppada itu kan dibagi menjadi 7 bagian. Masih ingat nggak? Kita bicara Patisamuppada itu apa ya? Patisamuppada itu dibagi dengan menggunakan 7 metode. Tapi kalau teman-teman bisa lihat, tapi secara prinsip bahwa yang namanya Paticca Samuppada, ya, kalau kita bicara Samuppada ini, dia memiliki lakkhana catuka. Lakkhana catuka itu adalah karakteristik gitu ya. Lakkhana catuka, 4 karakteristik gitu ya, lacana catuka. 4 karakteristik itu karakteristiknya. Kita memiliki 4 lakkhana itu kan apa sih, bawaan atau sifat sejati ya. Sifat sejatinya apa sih daripada satu? Sifat sejati. Apa sifat sejatinya? Yang pertama adalah kalau dalam bahasa Pali namanya jaranang, jara maranang. Jara maranang tahu ya, jara maranang dinang. Berarti ini jara itu usia tua dan kematian. Damanang pacaya lakano. Ada pacaya itu kondisi ya. Pacaya lakano. Lakano itu berarti sejati, sifat sejatinya. Apa itu? Bahwa yang namanya Paticca Samuppada itu sangat dipengaruhi oleh apa? Keadaan saat ini, ya. Keadaan saat ini, keadaan sekarang ya. Seperti apa keadaan sekarang itu? Jara dan marana. Apa itu jara marana? Ke usia tua dan kematian. Damang pacayo itu adalah sebagai sifat dhamma atau sebagai kondisi dari sifat dhamma. Sebagai kondisi dari sifat dhamma ya, gitu. Lalu yang kedua, sifat yang kedua adalah dukkha. Dukkha ini apa? Penderitaan ya. Dukkha nu bandana. Dukkha nu bandana raso. Raso itu rasa ya. Apa ini? Patisamuppada itu punya sifat ada perbuatan gitulah kalau diterjemahkan. Ada perbuatan yang memberikan makhluk timbul makhluk, memberikan makhluk gitu ya, makhluk timbul dalam lingkaran tumimba lahir sebagai pekerjaan. Memberikan makhluk timbul dalam lingkaran tumimbal lahir. Tumimbal lahir. Kalau tumimbal lahir kan berarti menderita ya. Rasanya penderitaan. Terus ini kalau diterjemahkan. Lalu yang berikutnya ada namanya kama. Kamaga. Ini M ya. Kamaga. Pacu patano. Ya, kamaga pacu patano itu ada ketika itu kan jadi jalan yang tidak benar, yang tidak bertentangan dengan jalan kenibbana sebagai keadaan yang bermunculan. Kama ini kan sebagai kama itu perbuatan, maga itu jalan, pacupatano itu adalah apa ya? Iya. Kalimatnya pacupatano itu tidak ada jalan, jadi kepacupannya itu ada saat ini bisa menimbulkan jalan gitu. Jadi ada jalan lingkaran atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam buku ada jalan dalam
lingkaran tumimbal lahir ya. Tumimbal lahir samsara nih ya. Menakutkan. Menakutkan karena perbuatannya selalu tidak benar gitu ya. Dan kalau dia benar maka, atau kalimatnya kalau dia benar maka kalau dia bertentangan dengan yang tadi nih, yang menakutkan, dan kalau dia punya kebenaran, jalan yang benar, maka akan mencapai nibbana, gitu ya. Ini kita akan sifat sejati. Yang keempat, sifat sejatinya adalah asawa. Baru nih, asawa adalah padato. Padatano. Asawa padatano adalah asawa sebagai sebab terdekat. Jadi kita tahu bahwa semua patisamuppada ini sebab terdekatnya adalah asawa. Apa itu asawa? Kekotoran batin ya. Asawa atau kekotoran batin. Kekotoran batin sebagai sebab terdekat. Nah, gitu, teman-teman. Nah, kita tahu patisamuppada ini berapa faktor? 12 faktor kan? 12 faktor. Nah, karena kita sudah belajar patisamuppada, maka kita belah lagi nih kayak kemarin ya. Ya, karena patisamuppada kan 12 faktor. Apa sih yang pertama? Oh ya, saya bahas dulu ya. Patisamuppada itu kita menggunakan ada 7 metode kita pelajari. Kita sudah bahas semua ini di bab 8 ya, lihat lagi nanti. Jadi kalau teman-teman suka belajar, ini ada Tayo. Tayo itu adalah Tayo ada. Tayo ada itu kalimatnya belajar patisamuppada dibagi dengan 3 masa. Atita, Pacepana, Nagata gitu ya. Masa lalu, sekarang, dan akan datang. Lalu dibagi menjadi 2 dasanggani. 2 itu berarti 2 dasa 10 ya, sanggani itu gabungannya sanggani. Berarti menggunakan apa? 12 faktor. Nah, 12 faktor ini yang dari kita pelajari ini yang lebih utama, yang sering kita mainkan atau yang sering dipelajari. Ini bisa menggunakan metode 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 maju dan metode mundur ya. Kalau metode maju misalnya awija pacaya sankara, tapi kalau metode mundur awija niroda samsara, awija niroda sankara gitu ya. Menggunakan anuloma dan patiloma. Anuloma, loma dan patiloma. Nah, kita sudah pelajari itu ya, patiloma. Kita sudah pelajari itu. Dan ini lebih keren, yang ini lebih keren ya, maksudnya lebih sering dibicarakan. Ya, ini kita bicara wisata kara. Bicara wisata kara itu 12 metode patisamuppada ini dibagi menjadi 20 cara. Belajarnya dengan menggunakan 20 cara ya. Terus kita bicara tisadi. Sandi itu adalah hubungan ya. Ti itu 3. Jadi kita bicaranya 3 hubungan. Selain 3 hubungan kita sudah pelajari itu ya. Hubungannya ini sebenarnya Anda bisa lihat tadi bab 8 semuanya ya. Nah, kita sudah pelajari, saya hanya mengulang sedikit saja. Lalu kita bicara catu 4 nih ya. Sankepa. Sankepa itu berarti 4 bagian. Sankepa itu bagian. Kita juga sudah pelajari ini, nanti lihat lagi. Saya juga udah terlalu panjang, udah mau setahun lebih ya Celusi ya. Jadi saya hanya ingat saja itu Tini Watani. Tini Watani itu kalimatnya menggunakan 3 lingkaran. Tapi sekali lagi, ini yang lebih populer ya, kita belajar. Lalu kita belajar patisamana dengan menggunakan due. Mulani. Mula itu pertama atau akar. Due itu 2 akar ya. 2 akarnya apa? Yaitu awija dan sankara ya. Awija dan tanha ya. 2 akar.
Jadi sini sering berhubungan nih. Jadi 12 faktor itu hanya ada 2 akar. Dibagi menjadi 3 lingkaran, 4 bagian. Itu tolong dilihat di awal-awal kita belajar bab 8 ya. Dan ini sudah berapa tahun yang lebih ya, Lucy ya. Saya juga udah lupa kali ya. Mesti dilihat lagi karena kemampuan kita sangat terbatas ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita fokus ke sini saja ya. Ketika ini ini yang kapasitas sama pada ini kita mau mixin, kita mix ya. Ini kita mau mix. Kita mau gabungin dengan metode Patana. Nah, kita mix nih sekarang ya. Kita menggunakan ini saja ya. 2 dasagani. Ya, yang pertama kita bicaranya apa? Paticca Samuppada. Sorry, hapus. Paticca Samuppada. Kan ada 12 kita menggunakan ya, 12 faktor kan. Dari 12 faktor itu, yang pertama kan, masih ingat kita bicaranya Awija gitu ya. Pacaya, kan Sankara. Kita belajar gitu kemarin ya. Awija, Pacaya, Sankara kan kalau kita belajar. Ternyata setelah kita menggunakan secara Pacaya Nidesa secara lebih terinci, Awija ini Sankara ini dibagi 3. Masih ingat nggak? Ternyata si Sankaranya dibagi 3. Ya. Masih ingat teman-teman? Sankaranya dibagi 3 ya. Kita sudah tidak akan bicara ini karena semua ini komponen Awija itu punya sifat lakananya apa ya. Misalnya sifat lakana itu mohalah sebagai apa namanya sifat sejatinya ya. Asawa pada tanah. Dia sebenarnya sifatnya adalah kekotoran batin asawa ya. Nah, kita lihat bahwa Sankara ini ternyata dibagi menjadi 3 kan. Kita pernah belajar pertama apa? Apunya dulu ya. Yang pertama adalah apunya gitu ya. Apunya Bisankara. Apunya Bisankara itu Sankara yang ini jadi apunya Bisankara. Apunya Bisankara ini adalah wujud aslinya kalau kita belajar adalah 12 akusala cita. Karena wujud aslinya wujud aslinya adalah akusala 12 cita akusala cita, 12 akusala cita, maka ini perbuatan apunya Bisankara ini akan membuat kita lahir di mana? Di 4 alam apaya ya. Perbuatan Sankara ini kan perbuatan. Kalau kita perbuatannya menghasilkan apunya Bisankara pasti lahirnya di apaya 4 gitu ya. Ternyata yang kedua ada punya Bisankara. Gitu loh. Tapi punya Bisankara sifat sejatinya apa? Teman-teman tahu Maha Kusala Cita 8. Maha Kusala Cita 8. Ya. Sama apa lagi? Sama rupa wacara kusala 5. Wacara kusala 5. Jadi kalau kita punya Bisankara, maka kita bisa lahir di mana teman-teman? Bisa lahir di mana? Oh, bisa lahir di alam manusia, alam dewa, 6 dewa, dan 16 alam Brahma loh. Tuh. Keren kan teman-teman ya? Tapi yang ketiga malah adalah anenja. Bisankara. Gitu. Anehnya Bisankara ini membuat kita lahir di alam arupa Brahma. Bisa lahir di alam arupa Brahma. Nah, karena kita lahir di alam arupa Brahma, maka wujud aslinya apa? 4 arupa kusala cita 4 gitu. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa kebodohan batin itu bisa menghasilkan kalau selama ini kita hanya belajar
Di Sutta hanya belajar Awija Pacaya Sankara, tapi di Abhidhamma kita belajar Awija Pacaya Sankara. Sankara yang 3 ini bisa dibagi, bisa mengarah kepada perbuatan lahir di alam 4 alam menyedihkan, bisa lahir di alam manusia dan 6 alam kama sugati, dan di 16 alam Brahma. Ya, lo kok bisa begitu, Romo? Kenapa? Apa yang membuat kok Awija bisa menghasilkan kan begini, kalau saya bikin begini ya. Ini saya bikin begini, sebab akibat, masih ingat ya? Ya, saya bikin sebab akibat ya. Akibat. Terus ini apa? Pacaya sati ya, pacaya sati. Itu apa? Kondisi ya. Gitu kan? Saya bicaranya begitu. Nah, kita bicara sekarang sebab. Sebabnya apa? Awija. Akibatnya ternyata bisa berapa? Bisa 2 kan? Bisa 3 kan? Bisa apunya. Yang pertama bisa apa? Apunya Bisankara. Tuh. Yang kedua bisa apa? Punya Bisankara. Yang ketiga bisa apa? Anenja. Anenja Bisankara. Ya, lihat lagi ya. Apa yang membuat dia kok jadi begini? Karena tergantung apa ternyata? Pacaya sati. Apa itu pacaya sati? Apa Pak RT pacaya sati? Kondisi-kondisi, ya. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara di sini, maka kondisinya ada berapa? Di sini ternyata untuk bisa lahir jadi alam menyedihkan, dia membutuhkan 15 pacaya atau kondisi. Tuh. Di sini butuhnya berapa? 2 pacaya. Di sini butuhnya berapa? Nih. Butuhnya berapa? 1 pacaya. Nah, sekarang kita belajar dulu. Yang 15 ini apa saja, Romo? 1, 2, 3. Kan kita sudah pelajari tatanannya ya. Betul nggak? Pertanyaan kan kita sudah pelajari ya. 11, 12, 3, sorry. Kita kan sudah belajar kan? 11, 12, 13, 14, 15. Apa saja yang ini nih ya? Bagian dari rangkaian ini. Yang pertama adalah hetu pacayo. Hetu pacayo. Apa sih hetu pacayo itu? Sebab ya. Lalu arah mana pacayo? Apa itu arah mana pacayo? Apa? Arah mana? Kondisi objek ya. Adipati. Adipati pacayo. Apa sih adipati? Keunggulan ya. Adipati itu adalah keunggulan. Lalu ada anantara. Anantara pacayo. Apa anantara? Keadaan yang tanpa jedah ya. Yang berkontinu, yang berlanjutan. Lalu apa lagi? Samanantara. Samanantara pacayo. Apa samanantara pacayo? Terus menerus gitu ya, atau keadaan yang. Lalu ada sahajata. Sahajata pacayo, keadaan yang bersamaan munculnya. Terus apa lagi? Anyamanya pacayo ya, anyamanya pacayo yang silih berganti kita sudah belajar. Lalu ada sahajata, tapi sahajata yang nisaya tuh kita juga sudah belajar. Lalu kita bicara apa lagi? Pakatupanisaya kita sudah belajar. Terus ada apa lagi? Ada asewana kita sudah belajar. Lalu ada apa lagi? Ada sampayuta kita belajar kan? Sampayuta pacayo sudah belajar. Lalu ada apa lagi? Ada ati. Sudah belajar kan? Terakhir kan? Lalu ada nati. Kita sudah belajar juga kan? Pacayo. Kita selalu ada wigata dan awigata. Nah, jadi Pak RT dan teman-teman Cilusi, perbuatan awija
menghasilkan lahir di 4 alam menyedihkan, ya, menghasilkan 12 akusala cita, harus membutuhkan 16 pacayo. Ya, hetu pacayo, aramana pacayo, adipati pacayo, anantara pacayo, samanantara pacayo, sahajata pacayo, anyamanya pacayo, sahajata nisaya pacayo, pakatupani saya pacayo, asewana pacayo, sampai yuta pacayo, ati pacayo, nati pacayo, wigata pacayo, awigata pacayo, sampai kayak gitu Pak itu. Dan ini gak pernah dipelajari di agama lain. Bahkan agama lain nggak akan percaya bahwa perbuatan wija sebabnya adalah kebodohan bisa lahir di 6 alam dewa dan 7 alam sugati bumi dan alam 16 alam marupa. Dia membutuhkan berapa Romo? Hanya membutuhkan 2 pacaya saja. Apa itu 2 pacaya itu? 1, 2. Hanya membutuhkan. Jadi kalau kita punya kewija, kita bisa lahir di alam, hanya membutuhkan kan objeknya saja arah mana harus baik. Arah mana pacayo dan pakatu panisaya. Pakatu panisaya. Kita pernah belajar itu kan? Pakatu panisaya itu apa sih? Apa keadaan dasar untuk yang pakatu yang kuat gitu loh. Yang kuatnya harus apa? Harus jana. Kalau nggak kuat, kalau nggak punya jana nggak bisa. Kuatnya harus apa? Harus dana. Harus apa? Harus sila. Kan danang dadatu sadaya silang rakantu sabada bawan nabirata hontu. Itunya harus kuat, objeknya harus kuat. Gitu ya. Baru bisa lahir di alam kama sugati bumi 7 dan 16 alam Brahma. Bisa dalam alam rupa gimana Romo? Dia ini kan rupa nih, alam rupa, arupa. Harus satu pacayo yang kuat. Apa yang satu yang kuat? Yang bisa mendasarkan. Ya pakatu panisaya. Ya satunya adalah pakatu panisaya. Ya. Jadi teman-teman sekarang kalau saya bicara ngomong hetu pacayo, aramana pacayo, adipati pacayo, kalau kita nggak pernah belajar ini, kita ngerti nggak teman-teman? Kita nyaho nggak? Nyaho nggak teman-teman? Ngerti nggak? Enggak, Romo. Hah? Lebih susah nggak? Yang lebih susah. Hah? Iya, lebih susah. Hah? Lebih susah, Romo. Lebih susah ya. Tapi maksudnya tahu kan? Ya, kurang lebih dikit Romo nanya. Berarti kita belajar dari awal tuh dari 94 part itu sih. Ini apa lu? Terus kita gabungin. Lanjut? Ya, lanjut Romo. Nggak apa-apa ya? Ya. Harusnya semangat udah di penghujung tahun. Tapi kalau kita bicara ada agama Buddha, kita sudah belajar Abhidhamma, nggak ada itu tahun baru. Semua kan serba baru ya. Kan pada titik bangga ya. Kita hanya membangun konsep aja ya. Membangun konsep bahwa ini adalah tanggal 31 dan tanggal 31 itu adalah tanggal di penghujung tahun gitu kan. Ya. Terus kita tinggal bicara yang kedua apa? Kondisi yang kedua apa? Ada yang tahu teman-teman? Apa? Faktor yang kedua adalah sankara kan? Ya. Tadi sankara kan sankara pacaya apa? Ayo. Sankara pacaya apa? Winyana. Winyana. Oke. Gitu ya. Nah, tadi kita tahu sekarang. Kita tahu nih, sekarang kita tinggal mau tahu dulu nih. Karena sankara kita udah tahu berapa jumlahnya. 3. 3. Sekarang tahu nggak winyananya ada berapa? Kan kita sudah pernah belajar itu. Ada 6 mo kayaknya. Ada berapa? Ada 6. Apa saja? Caku winyana, sota winyana, gana winyana. Oh, ini kan winyana pati sandi ya, Romo. Itu Pak Hendra. Hah? Kan ini kan kalau sebenarnya kan sankara pacaya pati sandi winyana kan. Sebenarnya kan ini kan adalah pati sandi winyana nih, Pak. Oh.
Ini kalau kita lihat ini nih Pak. Tapi orang lebih kenalnya adalah nih. Kita kan pernah buka bab 8 nih dia Pak. Kan awija pacaya sankara. Sankara pacaya winyana. Tapi sebenarnya kan winyana di sini adalah patisandi tuh Pak, bacanya itu. Patisandi, kelihatan nggak Pak? Iya, iya. Iya kelihatan ya? Pisandi Winyana, ya. Ya, ya. Ya. Dan kalau kita bicara patisandi berarti harus tahu dulu nih ya. Jadi sebenarnya kan dia, tapi orang mengenalnya lebih banyak ke sankara karena di sini patisandi di sini adalah kelahiran di kehidupan hari ini. Kita sekarang jadi manusia, jadi laki-laki perempuan, kelahiran di sini nih. Anda usianya 60 tahun, berarti 60 tahun lalu Anda lahir di sini. Saya yang 50 tahun, saya lahir di sini dulu, 50 tahun yang lalu. Nanti saya akan mengalami yang namanya kematian. Ini proses jarana nih, kematian saya di sini. Ya, kita akan sedang menuju ke sini kan. Proses penderitaan itu kan kematian, ya. Nanti setelah kita mati di kehidupan saat ini cuti nih ya. Nanti kita akan jati lagi. Jati lagi itu lahir lagi, tapi lahir yang ini adalah lahir setelah kehidupan saat ini. Atau kalau kita bicara di Abhidhamma, ini lahir di Jawana 7. Gitu ya. Ya, jadi begitu Pak ya. Nah, sekarang kita pernah tahu nih, patisandi itu kan ada patisandi kan kalau kita bicara patisandi ya. Patisandi itu lahir ada berapa sih? Kita pernah belajar. Sekarang patisandi itu ada 19 kan citanya kan? Iya. Ya dong. Iya. Kan patisandi ini kan patisandi winyana di sini kan? Kan bumi, kan berarti kan lahirnya di bumi 31 dong. Iya. Itu kan? Bumi 31 ya, kita pernah belajar. Ini bisa dilihat lagi. Ya patisandi di sini kan ada yang lahir di alam rupa, ada yang lahir di alam apa? Kama, lalu rupa bumi dan arupa bumi kan, begitu ya, Ya. Pak RT ya. Iya, iya. Dan kita tahu juga di sini ini kan ada yang pakai kelahiran pakai apa? 4. Ada yang pakai apa? Ada yang pakai kelembaban, telur ya. Apa? Andaja, sansedaja, lalu sanseda, papapatika dan jalabuja gitu ya. Karena kita pernah belajar itu kan, Pak RT? Iya. Ya, jadi kita dari segi kelahiran jalabuja yoni, andaja yoni gitu kan. Iya. Nanti citanya apa yang main kan kita pernah belajar. Tapi di sini juga kita tahu nih, ada yang punya berapa? Ada yang punya makhluk yang hanya punya satu rupa, hanya punya rupa saja. Ada yang punya nama dan rupa, ada yang punya nama saja, ada yang punya rupa saja. Gitu ya. Berarti Ya. kalau kita belajar di sini berarti paham ya? Berarti kita belajar di sini awija pacaya. Awija pacaya. Sankara pacaya niwinyana. Jadi winyana di sini ada berapa? Pak RT. Ada berapa? Ada 7 bagian, Pak. Ya. Kita bicaranya ada 7 bagian. Tapi kalau kita bicara winyana secara keseluruhan, ya jadinya kan Bapak bisa bayangin tuh. Ada yang lahir dengan 1 cita, ada yang lahir dengan 2 cita. Ada yang lahir dengan 1 rupa gitu kan. Ada yang lahir, tapi kita bicaranya beginilah. Winyana di sini ada yang adalah yang punya nama saja kan? Ya. Ya. 3 ya, ada yang punya apa lagi? Nama dan rupa. Ada yang punya rupa saja. Kita lebih baik lagi. Yang punya rupa alam apa namanya? Asanya Sata. Asanya Sata ya. Kalau yang punya nama ada berapa? 4 apa saja? Akasan Cayatana, Akasan Cayatana, Winyanan Cayatana, Akincanan Cayatana, dan Newasanya Nesanya Yatana. Ya. Ini ada berapa? Berarti 1 tambah 5 ke 5 ada 26 alam kehidupan ya. Ya. Jadi kalau gitu sekarang sankaranya ada berapa nih tadi? Sankaranya ada berapa? Ada? Ada 3. Ada 3 kan? Yaitu Ya. apa? Punya Bisangkara, punya. Terus? Punya sama Aninja. Ananja ya. Gitu ya Pak. Ya. Nah ini kita bikin lagi nih Pak. Ya. Kita bikin lagi sekarang.
ya. Gambarnya kotak begini lagi. Tuh, dibikin begini lagi. Tuh, ini sebab, ini akibat. Ini apa? Kondisi atau pacaya Ya. sati. Kan kita mau ngomongin ini nih, Pak. Ya, kita mau ngomongin kondisinya. Masih ingat nggak kemarin waktu kita belajar itu kira-kira berapa berapa kalau punya bisangkara, ya, punya bisangkara itu kan bisa menghasilkan di alam apa ya, di alam punya bisangkara itu kan di alam dewa ya. Kalau apunya di Ya. alam nah, kalau kita bicara apunya bisangkara ya Pak RT ya, Ya. kan bisa saja nih makhluknya di alam apunya bisangkara kan bisa lahirkan makhluk yang punya nama dan rupa ya. Ya. Punya bisangkara bisa nama, Bisa sorry, lupa. bisa nama rupa dan rupa saja. Ya. Betul nggak? Punya Ya. bisangkara kan begini. Ingat nggak nih? Kalau A punya bisangkara, hanya bisa lahir di mana? 4 alam menyedihkan. Punya Apa ya? nama dan rupa. Ya, betul ya? Ya. Terus kalau punya bisangkara, nama, rupa, dan rupa saja. Rupa. Kalau Anenja hanya punya di Rupa. Anenja. Nama. Nama saja. Pahami nggak? Sampai sini agak susah nggak sih? Mulai susah ya? Mulai susah nggak teman-teman? Lumayan. Aja nih. Hah? Lumayan, kalau mau lumayan puyeng. Lumayan. Jadi kalau lumayan kita udahan dulu atau gimana? Lanjut. Terima dulu aja promo. Hah? Terima dulu aja. Terima dulu, Iya. nanti ulang lagi Romo. Kalau permisi. Gitu ya. Nanti direnungkan lagi Romo. Nanti direnungkan lagi. Ya. Hahaha. Oke lah, nggak apa-apa ya. Sekarang kita lihat ini ya, apa namanya, patananya ya, sebentar ya, saya cari dulu. Jadi winyana itu ada apa? Kita bicara ya. Sekarang begini, kita lihat sekarang. Ini kan kalau kita bicaranya sekarang begini, ini kan kita sudah pelajari nih, ya. Ya, sekarang kita anggapnya sekarang kan kita sedang ngomongin ini kan akibat dong, ya. Jadi kita bicaranya sankaranya hanya apa di sini? Hanya sankara saja ya. Sorry, di sini adalah sankara ya. Karena sudah kita pelajari ini, kita nggak usah ulang lagi dong, ya. Karena kan kita sedang bicaranya apa? Akibat ada kondisi kan, ya. Ini kita bicara sekarang yang winyananya yang nama saja. Kan ada menghasilkan 2 nih, 3 ya. Nama, ini kan bisa nama, gitu kan? 2 bisa apa? Nama dan rupa, Nama dan ya. rupa. Dan Rupa. rupa saja, gitu ya. Nanti kalau saya pelajari ini ke sini pasti lama. Ya, kita nggak kelar sampai 2023 juga ya. Oke, sekarang begini. Kalau sankara menghasilkan winyana, tentu bisa sini winyana ya. Ya, ini winyana ya, jangan bilang sankara menghasilkan nama ya. Winyana, tapi winyana yang nama saja. Ini kan Patisandi winyana kan sebenarnya kan. Patisandi winyana yang menghasilkan nama saja. Patisandi winyana yang menghasilkan nama dan rupa. Patisandi winyana yang menghasilkan rupa. Kalau winyana pacaya nama gitu ya, kan berarti dia hanya menghasilkan berapa? Pacayanya patananya adalah berapa? Hanya ada pakai warna apa? Hijau. Ada 9. 9 patana atau pacaya. Kalau ini nama dan rupa menghasilkan berapa? Nama rupa. 9 juga. Gitu ya. Kalau cuman ke rupa saja berapa? 1 pacaya saja. Kita lihat ya sekarang ya.
Pacaya itu kondisi ya, patana ya. Saya hapus dah. Teman-teman ribet ya. 9 Saya. patana. Ini tanah, ini patana. Pokoknya untuk Sankara menghasilkan pati sandi nama rupa, dia hanya satu. Kuncinya apa? Patanya apa? Pakatu harus apa? Pakatu Nisaya. panisaya. Ini penting nih ya. Pakatu panisaya. Pacayo. Apa pakatu panisaya? Tadi apa? Tahu ya? Lihat lagi ya. Nah, sekarang yang 9 ini apa saja? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Adalah sahajata. Pacayo. Ya. Anyamanya. Pacayo. Terus nisaya. Pacayo. Ini wipaka. Pacayo. Ini ahara. Pacayo. Ternyata kita sekarang tahu ya. Ahara itu kan makanan. Jadi kalau jadi cowok jadi cewek tergantung apa? 9 ini termasuk juga salah satunya adalah makanan atau nutrisi gitu ya. Yang keenam adalah indriya pacayo. Yang ketujuh sampayuta pacayo. Yang kedelapan ati pacayo dan awi gata pacayo. Jadi sankara kita dibicaranya karena kan ini sankara kan sudah kita bahas ya. Kita kan sedang bicaranya akibat. Kalau kita bicara akibat, akibatnya bisa nama, pati sandi nama rupa, pati sandi rupa. Untuk bisa menghasilkan pati sandi batin saja atau lahir di alam arupa, maka membutuhkan 9 patana, yaitu sahajata, anyamanya, sahajata bersamaan, anyamanya, iya, anyamanya itu apa? Sahajata itu muncul bersama ya. Anyamanya, terus nisaya dan wipaka dan segala macam awigata. Jadi ini 9 ini menjadi faktor penentu, menjadi kondisi penentu supaya perbuatan itu bisa menghasilkan lahir di alam arupa begitu ya. Nah, sekarang untuk supaya sankara menghasilkan nama rupa ini sama dengan yang nomor 9, tapi yang nomor 7-nya ini ya diganti. Yang 9 ini kan sama nih, sahajata. Anda tulis, kalau saya nggak nulis, kalau saya ya, Anda tulis yang 9 ini adalah sahajata, anyamanyang, nisaya, wipaka, ahara, indriya. Yang ini adalah yang ketujuh adalah wipayutang. Wipayutang, bukan sampai yutang gitu. Ati, pacayano, dan awigata. Untuk Ibu Kanti takutnya nulis ya, jadi sekalian tulis Ibu Kanti. Tuh. Sampai situ masih terus berlanjut ya kita ya. Oke, saya nggak usah jelasin ya. Ya. Kalau saya jelasin satu detil ntar kelamaan ya. Atau bagaimana? Nggak usah ya. Kita sudah belajar itu ya. Nanti kalau saya jelaskan misalnya karakteristiknya seperti apa dan segala macam, habis satu buku kita nih. Gitu teman-teman. Nggak apa-apa kan? Apa-apa mau. Ya, jadi jelas ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Teman-teman harus tahu ya. Kita sudah bicara pati sandi ya. Kita sudah bicara pati sandi sudah. Yang ketiga sekarang yang keempat apa? Yang ketiga apa? Winyana. Winana. Pacaya nama rupa. Pacaya Nama rupa. nama rupa.
Ya. Nah, Wicaya nama kita sama juga, tinggal kita bikin begini aja. Gitu kan? Karena kita bicaranya apa? Sebab, akibat, kondisi kan, atau patananya. Kita kan sedang mengkabungkan ini kan, ya. Ini kan semua udah satu. Yang ini kan sudah kita tidak bahas lagi karena tadi udah kan. Yang tadi kan winyananya sudah nih ya. Yang belum kita ngomongkan adalah ininya ya dan kondisinya ya. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Gitu kan? Nah, ini nama rupa. Ya winyana, pati sandi menghasilkan nama rupa. Nah, sekarang tadi kita bicara pati sandi menghasilkan nama rupa ya. Nama rupa itu apa ya? Nama rupa itu artinya di sini kalau sudah ada kelahiran pasti punya badan dan jasmani, batin dan jasmani. Ini kan batin dan jasmani ya. Kita tidak lagi berbicara ini alamnya. Ya, kita tidak bicara alamnya. Kalau di sini kan sudah bicara alamnya nih. Sekarang ini rupanya gitu, paham ya, teman-teman ya? Di Pati Sandi kan tadi kan bicaranya adalah di sini adalah bicaranya apa? Bicaranya adalah alamnya kan. Kalau yang punya Alamnya. nama adalah apa? Nama berarti alam Arupa. arupa. Yang punya nama kanda kan yang punya nama dan rupa adalah 26 alam bumi ya. Yang punya rupa saja lah asalnya sata. Sata. Ini kan kita sudah bicara alamnya, ya kan? Di sini kita bicaranya apa? Ya, ini di sini kita bicaranya adalah batin dan jasmaninya, pancakandanya saja. Gitu ya. Nah, berkenaan dengan ini, maka kondisinya ada 16. Banyak nih ya. Patananya berapa? 16 patana. Yang satu ya. Satu adalah ehetu pacayo. Yang kedua anyama sahajata dulu ya. Sahajata pacayo. Yang ketiga anyamanya pacayo. Yang keempat bicaranya nisaya pacayo. Yang kelima bicaranya pacejata, purejata dulu. Purejata. Ini harus hafal nih. Ya, hetu itu apa, sahajata itu apa. Hafal nggak atau udah lupa lagi? Itu Lupa ya. Lupa ya. Nggak apa-apa ya, tapi udah familiar kan bahasanya ya? familiar mo. Familiar ya. Kalau kemarin kan bingung ya. Pacajata, pacayo. Yang ketujuh, kita bicaranya kama pacayo. 8 wipaka pacayo. Ke-9 kita bicaranya ahara pacayo. Ke-10 kita bicaranya indriya pacayo. Ke-11 kita bicaranya jana pacayo. Ke-12 maga pacayo. Ke-13 sampai yuta pacayo. Ke-14 wipayuta. Ke-15 ati dan nati. Ati, pacayo, dan 16 awigata. Kalau ati pasti awigata ya. Kalau nati pasti wigata gitu ya. Kita kan sudah belajar kan kemarin ya. Tuh, jadi 16 patana ini yang tadi ini yang di atas ini ya kita sudah pernah belajar kan, kita sudah terangkan ya. Dan itu akan membuat kita bisa tumia melahir ya. Yang memiliki nama dan rupa. Jadi nama dan rupa kita tahu ya bahwa kondisi nama dan rupa itu sangat dipengaruhi oleh 16 patana tadi, oleh akar, muncul bersama, nih, kondisi, kemunculan bersama, oleh karma, oleh perbuatan, oleh makanan, oleh indria, oleh kekuatan jana, betul nggak? Karena kan kalau dia lahir di jalan jana kan berarti ada jana pacayo kan? Gitu. Saya pikir itu dulu. Ntar kita lanjutin cilusi takut berat.
Ya, baik. Takut berat. Harus diulang dengar sih Romo ya. Iya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh silakan langsung di-unmute. Nah, ada yang bertanya? Pusing juga ya. Berarti kalau Kak. dilihat itu harus memang diulang pelajaran yang lalu untuk bisa nyambung ke yang sekarang ya Romo ya. Iya, Karena itu karena juga ya. pelajaran Pak Abhidhamma itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu berangkaian. Karena saya bilang tadi begini, kalau ingat ya, kalau kita belajar di bab 8 di part pertama, bab kedua kan saya bilang ketika awija pacaya sankara ini ada sekian kondisi, 16 kondisi, 15 kondisi, 2 kondisi, 1 kondisi. Saya hanya tulis dulu tuh 16, 5, 2, 1. Saya bilang itu PR ya, saya bilang setelah kita belajar patana. Nah, sekarang jadi kita balik lagi nih mundur ke belakang gitu loh. Tapi pelajaran ini sangat berharga sekali karena Sang Buddha bisa mencapai kesucian karena ini. Kok kita tidak mencapai kesucian Romo ya? Karena kita kilesanya terlalu banyak. Ya kita akui kan kita ini. Tapi kita beruntung loh udah mengenal ajaran ini kan. Saya pikir itu sih sebenarnya Culus. Jadi memang betul Culus sih. Suka tidak suka nanti kita libur dulu deh 2 minggu untuk menyambut Imlek gitu misalnya. Sambil didengerin lah ya, sambil beli baju dengerin, bikin kue dengerin. Saya pikir itu lengkap itu bisa. Jadi memang ini rangkaian ya Romo ya, yang iya, harus di flashback kita dengerin ulang yang sebelumnya ya Romo. memang semua pelajaran Dhamma, kan kemampuan kita kan terbatas kan. Objek itu kan jadi kita pernah belajar kan objek yang sangat besar, kecil dan sangat kecil kan. Ya kan kita mungkin kan karena kita mungkin banyak kesibukan, kita sebenarnya suka tidak suka ini kan kita adalah witaka carita, betul nggak? Kita ini kan witaka carita sebenarnya. Kenapa? Karena kita sebagai perumah tangga banyak pekerjaan yang kita pegang, ya banyak organisasi yang kita tekuni, sehingga kita pikiran kita kan banyak. Apalagi makanya kita tahu secara watak kita sebenarnya adalah witaka carita. Karena banyak sekali yang kita pikirkan kan. Witaka di sini bukan berarti witaka di cetasika ya. Kita bicara witaka carita sebagai sifat atau sebagai apa sih namanya dalam Abhidhamma itu kita ada watak atau ciri. Watak kita sebenarnya adalah pemikir. Ya, jadi seperti itu, Ci. Jadi memang kadang pelajaran yang kita pelajari, misalnya saya ngajar bab 8, ketika Anda tanya bab 8 di part pertama, ya saya juga belum tentu juga ingat, tapi untung kita punya rekam ini kan. Makanya kenapa di media sosial seperti YouTube ini menjadi rekam jejak kita buat enak kan, kita nanti bisa mengulang-ulang lagi. Dan ada keberuntungan juga sih, saya kebetulan dosen Sutta dan Abhidhamma, jadi kalau orang mau ngajar Abhidhamma kan nggak usah perlu saya jauh-jauh. Ya selalu buka part ini kan lebih enak. Ya, sekarang belajar. Saya juga beruntung banget Romo pas kuliah ada pelajaran Abhidhamma juga kan. Jadi kalau udah ada ujian atau apa saya tinggal putar rekaman aja. Iya. Buat mengingat si Romo. Betul. Tapi luar biasa sekali, apalagi kita perumah tangga ya Romo ya, dengan banyak kesibukan bisa ikut mau punya kemauan buat belajar ya Romo ya. Kan kita punya kalenamita yang baik, asewana cabalanang, panditanan casawana. Hidup ini berhasil dan tidak berhasil kan kita yang menentukan. Semakin kita sering mendengarkan ajaran Sang Buddha, Dharma kan kita semakin Dhamma Desana. Dhamma Desana itu kan Dhamma Sawana ini kan, Dhamma Sawana itu kan adalah 38 berkah kan, Dhamma Sawanang etang manggalam utamang. Mendengarkan Dhamma setiap hari itu bukan karma baik. Kalau dulu kan kita mendengarkan Dhamma kan harus datang ke wihara ya. Terus ketemu biku juga belum tentu setahun sekali. Dharma duta kita ya itu terus ceramahnya. Pengetahuan Dhammanya bukunya juga baca. Sekarang kita mendengarkan Dhamma setiap saat sambil nonton, sambil tidur, sambil segala macam. Walaupun kalimat penghormatan kepada Dhamma kan nggak boleh sambil tidur. Tapi ada sebagian, aduh susah tidur Romo. Saya dengerinnya pas saat mau tidur ya silahkan saja kan. Kalimatnya kan begitu. Jadi kita mungkin punya banyak dan kita juga bisa banyak belajar dari guru-guru yang lain sebagai perbandingan ya. Mungkin kalau dari sumber yang lain kan kita bisa tambah knowledge juga, pengetahuan.
Iya. Begitu sih Cilusi. Ya. Baik, apa ada yang ingin bertanya? Boleh langsung di-unmute. Ini kan udah mau akhir tahun, jadi saya tidak mau panjang-panjang. Ntar mau akhir tahun, mikirin kembang api, mikirin kue, masih mikirin. Ibu Ramani Jab Ipung di Jambi gimana? Apa di Palembang ya? Di Riau ya? Lubuk Linggau mau. Oh, Lubuk Linggau. Iya. Kadang di Linggau masih kayaknya santai-santai aja mau. Kayaknya mau. Nggak terlalu banyak repot-repot kayaknya mau. Gitu. Aduh. Ingat kata Romo ya, semua hanya konsep ya Romo. Konsep aja yang kita bangun kan nggak ada. Kalau orang saya bilang, oh selamat ulang tahun Romo, misalnya begitu. Atau selamat ulang tahun Bante. Ulang tahun di yang mana nih? Sebenarnya kita tiap hari ulang tahun. Kalau kita bicara, kita berulang tahun di kehidupan saat ini kan. Dan kelahiran kita kan sudah tidak terhingga. Sebenarnya kan kita sudah lahir. Kita kan sebenarnya sudah ulang tiap hari juga kita ulang tahun kan sebenarnya. Iya. Jadi sekali lagi, ya seperti itu. Sama tahun baru juga konsep kan. Kan setiap hari kan kita baru sebenarnya. Apa yang baru? Kan semua yang terjadi kan adalah upada titi bangga, upada titi bangga. Kan nggak ada yang nggak. Kita selalu baru terus kan. Gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi tanggal 31 besok, ya kita hanya membangun konsep aja ya. Karena orang ikut-ikutan jalan-jalan, kita jadi ikut-ikutan. Karena statusnya banyak pada aja ikut jalan-jalan, ikut pengen pergi. Padahal kan saya pernah bilang kan, mau ke Bali kek, mau ke manapun, sama di rumah sama aja. Kalau dia senang, saya juga senang di rumah. Kesenangan saya yang disebut somanasa itu sama nggak? Sama. Kucing senang dapat ikan, somanasa dia somanasa. Sama nggak? Sama. Senang. Jadi senang di rumah aja daripada senang keluar ngabisin uang ya Romo ya. Meditasi, mengamati napas masuk, napas keluar, senang. Ya begitu. Bahagianya sama seperti Anda pergi jalan-jalan. Apalagi dapat jana Romo ya. Apalagi dapat jana. Wah, itu dah. Jarang-jarang itu ya. Kalau jalan-jalan mau dapat capeknya ya mau ya. Ya sekarang begini ya Ramani Japipung ya. Sekarang kita dia bodoh nggak sih? Kita punya kebutuhan batin nggak? Sekarang kita pergi kendaraan, pengen jalan-jalan. Kita bermacet-macet ria, gitu kan? Macet di jalanan. Terus kita sampai di tujuan, kita harus berbayar. Udah capek. Hanya untuk mencari kebahagiaan yang kalau kita sudah lihat cuman ya begitu doang, gitu kan? Iya. Ramani Japipung mencari kebahagiaan harus bermacet-macetan, mengeluarkan bensin, mengeluarkan tol, membawa makanan, bayar ke tempat tujuan. Ternyata ya cuman senangnya begitu aja. Belum desak-desak ya. Sekarang kalau Ramani Japipung cuman duduk dia mengamati hembusan napas masuk, dikeluarkan napas masuknya secara perlahan, bahagia nggak? Bahagia. Ya, itu aja udah ya. Tidak terlalu capek. Nggak perlu bayar ya, nggak perlu capek-capek lagi ya. Nggak capek. Jadi kalau anak-anak mengajak jalan-jalan. Apalagi kalau keluarga kumpul ya mau ya, tambah happy ya mau ya. Iya, makanya kalau dengan ceramah saya ini, kalau nanti suaminya atau anaknya mengajak jalan-jalan, dengerin ceramah Romo Ruby. Duduk meditasi saja. Mengerti napas masuk, napas keluar. Tapi anak-anak saya nggak bakal pulang mau. Mereka yang satu lagi dua-duanya lagi, yang satu tesis ya, yang satu ini skripsi. Sadu, semoga cepat selesai. Nah, Romo, kalau misalnya pandangan orang nih, kadang ada hari kurang baik, itu juga sama masuk konsep ini ya. Ya, hari jadi tidak baik, tanggal tidak baik. Ini loh, kita harus mengerti juga sih ya, Cilusi, apa sih yang diajarkan? Warisan terbesar ke Sang Buddha kepada kita apa? Sang Buddha sebelum parinibbana kan memberikan warisan loh. Apa sih warisan terbesar
Sang Buddha kepada umatnya apa? Sang Buddha mengatakan kepada kita bahwa hidup ini adalah change, berubah, ya, berubah, ada perubahan, ya, berubah nih. Ya, kalau kita bicara hidup ini berubah, kan Buddha mengatakan apa ma wayo dhamma sankara apa ma deyana sampadeta, kan bilangnya begitu ya. Karena hidup ini berubah gitu ya. Nggak ada yang bisa loh. Anda misalnya kita dari sini, dari rumah, kita jalan kurang lebih mungkin 2 kilo. Ya, 2 kilometer menuju wihara besar. Wihara ya. Selama kita jalan dari rumah ke wihara 2 kilometer, apakah kita mampu mempertahankan somanasa kita? Kita bisa mampu nggak mengendalikan batin kita? Ketemu macet, ketemu segala macam, timbul emosi, timbul marah. Susah kan? Karena change, perubahan terus terjadi. Bahkan ketika kita duduk meditasi sekalipun, kalau kita belum memasuki niroda samapati, maka proses witi terus jalan. Iya. Proses witinya terus munculnya, upada titik bangga. Kalau sudah niroda samapati, dia stuck baru. Ya. Jadi perubahan itu terus terjadi. Sekarang kita berbicara. Kan ketika Anda ke dokter, Anda ketemu orang pintar, kan yang dibangun apa? Konsep, persepsi. Oh, dokter itu pintar, dokter itu banyak pelanggannya, shinsei itu bagus, orang ini orang pintar, terawangannya bagus. Anda dapat dari mana konsep ini? Dari orang dekat Anda kan? Tapi kalau saya rusak, bagaimana? Saya pernah ceritakan, saya tinggal di dulu namanya, saya pernah tinggal di ujung Riau. Ujung Riau itu di daerah Pekanbaru. Sekarang wiharanya besar, namanya Dhamma Metta Arama. Ya. Tapi sebelum jadi wihara besar itu dulu tempatnya, kalau ini jalan Riau, ini jalan ujung gitu, masuknya ke dalam sekali, ini masih rawa-rawa ya. Saya tinggal dulu waktu 20 tahun yang lalu, saya tinggal beberapa hari di situ. Saya tinggal di kuti kecil di sini. Ini ada Arabia. Lalu ada yang guru saya Bantewin, ini wiharanya masih kecil di sini. Masih kecil, masih dari bambu. Ini ada dapur makan. Kutinya ada 3. Sangat berjauhan. Ini ada tembok. Ya, saya tinggal di kuti kecil ini. Selama 3 hari lamanya. Ini ujung Riau. Ujung Riau. Di Pekanbaru ya. Nah, saya tinggal di sini. Lalu satu hari, saya besok mau pulang. Ada umat di sini. Nanya sama saya, Romo tinggal di mana? Dia mungkin saya tinggal di hotel ya. Saya tinggal di kuti ini. Saya bilang gitu ya. Saya tinggal di kuti ini. Oh, Romo bisa tidur, kata dia. Ini udah hari ketiga ya. Jadi ini malam ketiga, malam terakhir. Dan besok saya harus pulang. Ini ada Bante. Ini Bante di sini. Almarhum sekarang Bantenya. Saya bilang, saya bisa tidur. Emang kenapa? Saya coba tanya gitu ya. Enggak, Romo. Di sini ada, Romo dari kuti, Romo bisa lihat di sini ada gubuk. Oh ya, saya tahu itu gubuk. Di sini ada pula. Gubuk ini, Romo, itu adalah dukun beranak katanya. Dukun beranak tahu ya? Dukun apa sih namanya, dukun yang lahirin anak ya. Nah, dukun beranak ini sekarang suka banyak yang meninggal, Romo, ketika orang dan mayatnya ditaruh dekat kuti Romo. Romo bisa tidur. Oh bisa, saya bilang. Tahu nggak, pikiran saya selama 1-2 hari tidur dengan pulas. Ketika orang ini memberikan informasi kepada saya bahwa kuti saya ini cukup serem, saya tidur di sini. Yang tadinya saya tidak baca parita, mau tidur saya baca parita. Baru mau tidur ada suara berisik-berisik, deret. Waduh, saya pikir jangan-jangan setan nih, gitu ya. Saya telah dirusak pikiran oleh saya sendiri karena informasi yang saya dapat dari umat. Bayangkan tuh, waktu hari pertama, hari kedua saya bisa tidur dengan nyenyak. Tapi hari ketiga saya mau pulang, saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena pikiran kita sudah dibangun konsep, ya. Konsep apa? Di sini ada tempat. Sekarang di sini suka ada dikubur mayat-mayat.
Memang ini masih ada hutan-hutan sebenarnya waktu itu, tapi sekarang sudah bagus ini. Sudah 23 tahun yang lalu. Bayangin dirusak nggak? Oleh konsep aja sih. Ya, oleh konsep. Makanya menjaga pikiran kita tetap yoniso manasikara itu nggak gampang. Harus penuh dengan perhatian. Ini delusi, ini delusi. Dan dulu saya tidak belajar abhidhamma kan, saya bisa memitnah ular, memitnah setan gitu ya. Setan itu jahat, binatang itu jahat. Padahal kan kita setelah belajar cita, setan itu, makhluk peta itu punya berapa? Punya 35 cita. Betul nggak? Makhluk peta itu, setan kayak asura kayak punya 35 cita. Dari 54 cita, dia nggak punya ini doang nih. 8 maha wipaka, 8 maha kiriya. Berarti Iya. 16 kan? Sama 1 hasitu pada cita, senyum seorang arahat. Berarti 17 potong 54. Totalnya ada berapa? Ada 37. Setan, binatang bisa melakukan kebaikan nggak? Bisa. Dewa bisa melakukan kejahatan nggak? Bisa. Jadi disitulah kita tidak boleh memfitnah setan, ya. Dulu belum nggak belajar abhidhamma, yang saya fitnah adalah setan. Padahal mungkin suara berisik, suara angin, suara itu sudah ada setelah 1-2 hari yang lalu. Tapi karena saya sudah dirusak pikirannya, jadi malam itu saya tidak bisa tidur sampai besok pagi. Ya, tapi saya juga berterima kasih. Kenapa? Dia memberikan informasi kepada saya 1 hari setelah saya mau pulang. Coba dari awal. Begitu. Pasti tidak bisa tidur. Berarti pikiran Ya. itu luar biasa sekali ya, Ya, Romo, ya luar kalau biasa. udah terpengaruh ya Romo ya. Mm. Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri kelas malam ini ya Romo ya. Ya, terima Ya, kasih. baik. Sebelum kita Selamat menutup, tahun baru. Sukses ya, selalu. Juga mau, selamat tahun baru juga Tahun mau. baru mau. Iya. mungkin ada Juga mau. pesan-pesan Tahun Romo baru. buat kita untuk penutup tahun ini. Romo, silakan. Ya, semoga kita diberikan kesehatan supaya kita bisa belajar dhamma lagi dengan baik. Karena tubuh ini bisa menopang batin ya. Kita kalau tubuh tidak sehat, rupa ini tidak baik, empat maha butanya tidak seimbang, maka kita akan mudah diserang penyakit, dan penyakit itu bisa menggerogoti pikiran kita, kesadaran kita, dan akhirnya kita jadi tambah sakit. Mudah-mudahan harapan saya 2023 kita tambah terus sehat, bisa belajar dhamma dengan baik, bisa berbuat baik lagi dengan banyak ya. Itu saja. Terima kasih. Nama budaya. Sadu. Terima kasih Romo. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas malam ini, kita akan sama-sama membacakan Parita Patidana dan menutup dengan Namakara Pata. Boleh dipimpin sama oleh Ko Hartono. Pada Ko Hartono saya silakan. Ya, Pak Tono kayak gini ya. Ya, ya baiklah Rama Ramani, kalian mitra sekalian, marilah kita persembahkan jasa kebajikan yang telah kita perbuat pada hari ini kepada semua makhluk dengan membacakan Parita Patidana. Handamayang Patidana Katayo Karomase Punya Sita Nikatasa Yana Nikata Nikme Tesanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Yepia Gunawan Taca Mayang Mata Pita Dayo Dita Me Capia Dita Wa Anye Maja Tawerino Sattha titanti lokasming te buma catuyonika pance kaca tuwokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwedayung Maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta satta hontu awera suka jiwino kema patanca papontu te sasa sijatang subha
Satu, satu, satu. Untuk selanjutnya, marilah kita tutup dengan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namassami. Supatippano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Marilah kita bersama-sama mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu. Anumodana Romo Rupi, Kalyanamita sekalian, Rama-Ramani, terima kasih. Terima kasih Selamat Kak malam. Romo. Ya. Terima kasih Terima semua. kasih, Mo. Rame-rame Selamat Romo. malam. Ya. Terima kasih ya, Semoga Ciro. selalu Terima kasih